Shalom, selamat pagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Senin tanggal 27 Maret 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menuntun, membimbing dan menyertai kami dalam peristirahatan kami. Dan pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa
dan kaum, dan bahasa, dan raja. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi renungan kita, renungan kita adalah ayat 9 dan 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di dunia yang serba modern ini, ada begitu banyak pengalaman kita, khususnya dalam hal menjalani hidup ini, dalam perkembangan bisnis, terutama bisnis online ya, yang semakin merajalela memudahkan kita untuk membeli barang yang kita inginkan tanpa kita harus keluar rumah. Ya, mau makan saja tinggal telepon, datang sendiri. Hari ini betul-betul dunia kita dinabobokkan. Dunia disuguhkan dengan perangkat-perangkat yang mendukung kita, dan bagi setiap orang yang mencintainya, bagi setiap peminat akan semakin banyak yang menginginkan hal itu. Kalau dalam berbelanja saja, hari ini kita mengambil di toko yang ini, besok di toko sebelah, lusa di toko berikutnya, dan lain sebagainya. Dan itu tidak soal bagi banyak orang, yang penting keinginannya bisa tercapai. Bahkan kadangkala dalam satu hari, begitu 2 atau 3 paket yang datang dari berbagai tempat. Tapi kita melihat lebih serius lagi, jika kebutuhan di dunia ini saja semakin dipermudah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana dengan pertumbuhan spiritual kita? Apakah hari ini kehidupan rohani kita juga semakin dimudahkan? Ibu bapa, juga memang fasilitas-fasilitas dalam membaca Alkitab lebih gampang. Handphone yang kita bawa setiap hari ada Alkitabnya. Kalau kapan kita membutuhkan firman Tuhan, bisa segera kita dapatkan. Tapi persoalannya adalah, apakah hubungan personal kita dengan Tuhan semakin dimudahkan? Kitab Wahyu ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan pun sebenarnya memiliki perintah yang ingin dikirimkan kepada ibu bapa, saudara-saudara, kepada umat Tuhan, yaitu sebuah kitab gulungan, yaitu firman Tuhan. Firman ini menjadi paket kiriman yang kita terima setiap hari. Firman Tuhan ini adalah sebuah makanan yang kita makan setiap hari. Bahkan dalam ayat 9 dikatakan bahwa firman Allah itu manis seperti madu di mulut dan pahit di perut. Apa artinya semuanya ini? Bahwa setiap umat yang diajarkan untuk menjalani kehidupan ini sebagai bagian paket dari Tuhan, yakni berkat yang manis, dirasakan dalam mulut dan mengakui segala dosa yang memberi rasa pahit di dalamnya. Setiap umat dimudahkan untuk berharap kepada Tuhan, dan setiap umat diharapkan untuk menjauhkan diri dari dosa yang telah diperbuatnya. Walaupun untuk mewujudkannya, kita harus semakin taat, semakin setia kepada perintah Sang Juru Selamat. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Apakah kita sudah menerima paket firman Tuhan hari ini? Mari kita menerima paket firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Dan mari kita menjadikan firman Tuhan termasuk yang kita baca hari ini menjadi firman yang hidup, yang selalu menggairahkan, yang selalu menguatkan, yang selalu mendorong, memotivasi kita, menghibur kita, menyegarkan iman kita. Bahwa hari ini aku telah menerima kiriman firman Tuhan. Karena itu mari kita berkata, mari kita meminta kepada Tuhan, oh Tuhan ajari aku. Tidak hanya tahu dan mengerti firman-Mu, namun aku juga tahu artinya dan maknanya dalam kehidupanku, sehingga hidupku berarti bagi Tuhan, berarti bagi diriku, berarti bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di dalam kesibukan masing-masing, di dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan berkenan memberkati agar aktivitas kami pada hari ini boleh kami lakukan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang tua, lanjut usia, yang tidak berdaya karena keterbatasan fisik. Kiranya kuasa-Mu dan kasih-Mu memberkati, menolong mereka, agar mereka juga hidup dalam suasana bahagia dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang hidup dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, agar mereka boleh terlepas dari pergumulan itu, nama-Mu yang diagungkan. Saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit, Engkau yang melihat keberadaan mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang peduli kepada mereka, agar mereka juga boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa, kami bersyukur, kami meminta kepada-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan nama Tuhan yang senantiasa kita muliakan. Amin.